Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah bagian presentasi kelompok 4. Materinya adalah prinsip dan standar untuk matematika sekolah kelas 6 sampai 8. Kelompok 4 terdiri dari Fahmi Sidik, Fajar Prima Permata, Lala Maulaya, Rusli, dan Teguh Rahmat Aziz. Pembahasan yang akan kami sampaikan itu ada 10 poin. Bisa kalian lihat, ada 10 poin. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya dan memahaminya dengan baik. Nah, untuk poin pertama, standar bilangan dan operasi untuk kelas 6 sampai 8 itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu Rusli. Standar bilangan dan operasi untuk kelas 6 sampai 8. Apa yang harus dikuasai pada tingkat ini, pada tingkat 6 sampai 8 tentang bilangan dan operasi? Pada buku Principle Standard of Mathematics itu ada 3, yaitu penggunaan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Nah, subpoin dari standar bilangan dan operasi untuk kelas 6 sampai 8 itu ada 3 subpoin ya. Yang pertama, understand number way of representing number relationship among number and number system. Nah, kenapa di sini tulisannya adalah bahasa Inggris? Bukan saya belum menerjemahkan, akan tetapi saya ingin kalian fokus dengan ada tulisan bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan kalian fokus. Yang artinya adalah memahami bilangan, mempresentasikan bilangan, hubungan antar bilangan, dan sistem bilangan. Subpoin kedua adalah understanding meaning of operation and how they relate to one another. Yang artinya memahami operasi dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dan yang ketiga, compute fluently and make reasonable estimate. Yang artinya menghitung dengan lancar dan membuat perkiraan yang masuk akal. Nah, langsung ke poin pertama, subpoin pertama. Memahami angka, mempresentasikan angka, hubungan antar angka, dan sistem angka. Pada tingkat ini, siswa harus menguasai seperti yang saya bilang tadi. Penggunaan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Nah, guru dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan dengan beberapa contoh soal yang akan saya sajikan ya. Yang ini yang pertama. Ada 3 soal. Pertama, tentang pecahan. Jika pada sebuah persegi adalah 3/4 gambar bagian dari 1/2, 2/3, dan 4/3, 4/3 dan 3/2. Kurang lebihnya artinya seperti itu. Dan untuk yang kedua itu menentukan lokasi dari sebuah bilangan pada garis bilangan. Itu ada 1/2 dan 1/1/2. Nah, bilangan 1/4 di mana letaknya? Coba kalian pikirkan. Yang ketiga, yang C adalah tentang persen. Ada kotak-kotak kecil, persen kan per 100. Itu kotak-kotak kecilnya ada 100. Dan yang warna oranye atau kuning itu ada 75 kotak. Berarti yang artinya 75%. Nah, yang diharapkan adalah siswa dengan soal-soal ini bisa menarik kesimpulan dengan tepat. Lanjut, contoh soal berikutnya. Ini masih tentang pecahan. 7/8. Ada persegi panjang besar dibagi menjadi 8 bagian persegi panjang kecil. Dibagi 7 ya, 7 maaf. 8 itu keseluruhan dan 7 itu yang mewakili atau pembilang. 8 sebagai penyebut, 7/8. Dengan gambar ini diharapkan siswa dapat
menarik kesimpulan seperti itu atau yang lainnya. 2/3 sama saja konsepnya dengan 7/8. Lanjut. Subpoin kedua, understanding meaning of operation and how they relate to one another. Memahami operasi dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Pada tingkat ini, tingkat 6 sampai 8 atau di kita itu SD dan SMP. Nah, perkalian. Pada tingkat ini, siswa kadang menarik kesimpulan tentang perkalian itu adalah bilangan yang digandakan atau nanti hasilnya lebih besar dari bilangan yang dikalikan. Coba lihat contoh soal berikut. 1 dan 3. Artinya 1 kali 3. Ini direalisasikan pada sebuah persegi. 1 kali 3. Maka luasnya adalah 3. Nah, ketika ditarik si Y ke bawah jadi 0,9, persegi panjangnya lebih kecil. Otomatis hasilnya pasti lebih kecil dari yang pertama, yang ini, yang ke 1. 0,9 kali 3, 2,7. Nah, ini membuktikan bahwa perkalian tidak selamanya akan lebih besar dari hasil yang dikalikan. 0,9 kali 3, hasilnya 2,7. Tidak menyentuh angka 3 sama sekali, malah kurang. Dan yang terakhir, 1,2 kali 10. 1,2 kali 3. Hasilnya 3,6. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa perkalian hasilnya akan lebih kecil dari yang dikalikan bila yang mengalikan itu kurang dari 1. Ini yang tengah. Yang ini. Ini membuktikan bahwa perkalian tidak selamanya hasilnya akan lebih besar dari yang dikalikan. Lanjut. Nah, ini menarik. 2/3 tambah 3/4 sama dengan 5/7. Ada keterangannya, tunggu beberapa menit. Ada yang salah. Kedua angka lebih besar dari 1/2. Jadi jawabannya lebih dari 1. Benar tidak? Coba kalian pikirkan. Nanti tulis di kolom komentar. Oke? Ya. Lanjut. Nah, pada operasi pembagian bisa kita presentasikan, bisa kita realisasikan atau kita analogikan pada sebuah tali yang panjangnya 5 yard dan dipotong 3/4 masing-masing. Akan berapa potong yang akan ada berapa potong yang hasilnya? Nah, 3/4 dipotong setiap 3/4. 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya ada di 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Ininya ada di sini. 3/4. Terus lanjut. Setiap 3/4 kita potong. Dan akan menghasilkan 6 potong lebih 2/3. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa pembagian adalah hasil pengurangan yang berulang atau
atau kelipatan dari suatu bilangan. Misalnya 24 bagi 6. Berapa kelipatan 6 hingga mencapai 24? Adalah sebesar 4 kali. Jadi 24 bagi 6 itu 4. Nah, seperti itu. Lanjut. Penempatan lokasi, cara menentukan lokasi. Dengan garis bilangan, akar 27. Terletak di mana pada garis bilangan? Di sini terletak di sebelah angka 5. Sebelah angka 5, sebelah kanan angka 5. Kenapa? Ini ada keterangannya di bawah. Jadi 5 kalau dipangkat 2 kan itu hasilnya 25. Sedangkan akar 27 itu lebih besar dari 5 pangkat 2. Otomatis letak akar 27 itu di sebelah kanan angka 5. Begitu pula dengan akar 99. Itu berdekatan dengan 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Lanjut. Subpoin terakhir dari standar bilangan dan operasi untuk kelas 6 sampai 8, yaitu compute fluently and make reasonable estimate. Menghitung dengan lancar dan membuat perkiraan yang masuk akal. Kira-kira soal seperti apa yang dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan ini? Nah, which is the better buy? 12 tiket for $15 $15 or 20 tiket for $23. Mana yang lebih baik dari 12 tiket untuk $15 atau 20 tiket untuk $23? Ada dua cara di sini untuk melihatnya. Pertama, cara perskalaan, yaitu untuk mengetahui harga umum dari sebuah tiket. 12 tiket untuk $15. Jika dibelikan 60 tiket itu $75. Sedangkan yang 20 tiket untuk $23, kalau dibelikan 60 tiket itu 69. Hasil $69. Hasilnya itu lebih sedikit, lebih murah daripada yang atas, dari yang ini. Nah, cara yang kedua adalah unit rate strategi. Cara menghitung tingkatan dari setiap unit atau untuk mengetahui harga per tiketnya. Langsung dibagi 12 berarti ya. Yang $15 langsung dibagi 12, hasilnya $1,25. Yang $23 bagi 20, hasilnya 1,5. Hasilnya yang bawah itu lebih kecil daripada yang atas. Jadi yang lebih baik adalah yang murah. Kalau dilihat dari segi, kalau kita ingin yang murah. Begitu. Kemampuan siswa akan meningkat bila kita tepat untuk memberikan masalah matematis yang tepat. Lanjut. Ya, pembahasan poin kedua adalah standar aljabar untuk kelas 6 sampai 8. Subpoin ke-1, understand pattern, relation, and function. Artinya adalah memahami pola, hubungan, dan fungsi. Untuk apa? Tingkat
6-8 memahami ini, yaitu agar siswa mampu menggunakan grafik, tabel, atau kata-kata dan ekspresi simbolik dalam pemecahan masalah matematis. Dan untuk mewakili dan memeriksa fungsi dan pola dari suatu masalah matematis. Mari kita lihat contoh. Nah, pada contoh soal, kira-kira apa yang pertama disimpulkan oleh siswa setelah melihat soal ini? Ada 2 perusahaan telepon. Yang pertama Keep in Touch dan Chitchat. Ini adalah tarif biaya per menitnya. Nah, mungkin yang pertama dilihat adalah pola biaya. Setiap per 10 menit ada perubahan apa tidak di antara kedua perusahaan, atau menambah, ada perubahan berapa setiap per 10 menitnya pada tiap perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya lihat ke tabel yang B. Yang biru ini adalah yang perusahaan ke-1 Keep in Touch, dan yang kedua adalah yang merah-merah ini tanda tambah ya, perusahaan Chitchat. Nah, kalau kita hanya melihat tabel yang A, yang awal-awal, ini mungkin siswa akan banyak yang menyimpulkan, banyak yang menyatakan bahwa perusahaan ke-1 ini, yang Keep in Touch ini lebih mahal daripada yang Chitchat. Akan tetapi setelah melihat pola kedepannya terus, Keep in Touch itu ternyata lebih murah. Karena Chitchat itu mahal. Lihat polanya, dia bertambah terus, konstan. Yang Chitchat konstan tapi menambahnya itu lebih sedikit daripada yang Keep in Touch itu nambahnya lebih sedikit pola perubahannya pada per 10 menit. Yang Chitchat itu lebih mahal. Nah, guru juga dapat bertanya tentang hubungan. Berapakah biaya yang dihabiskan pada 100 menit untuk kedua perusahaan tersebut? Nah, maka siswa akan mencari dengan pola yang ada. Masalahnya juga dapat dengan mudah diperluas ke hubungan nonlinier misalnya perusahaan tidak mengenakan biaya secara proporsional porsi menit. Jika mereka membulatkan ke menit terdekat, maka biaya untuk masing-masing perusahaan akan digambarkan sebagai fungsi langkah dari fungsi linier. Dalam variasi lain, skema penetapan harga nonlinier untuk perusahaan ketiga bisa diperkenalkan. Nah, seperti itu. Diharapkan siswa dengan melihat soal ini bisa mengamati 3 hal ini dan bisa menyimpulkan dengan baik dan juga benar. Lanjut. Subpoin kedua adalah represent and analyze mathematics situation and structure using algebraic symbols. Artinya adalah mewakili dan menganalisis situasi matematika dan struktur menggunakan simbol aljabar. Simbol aljabar. Apa yang terfikirkan dari simbol aljabar? X dan
Y, dan huruf-huruf yang lainnya. X itu apa? Misalkan ada 27 sama dengan 3X min 2. X ini adalah variabel. Nah, variabel itu bisa disamakan kayak tempat penampungan. Bisa digantikan nomor tertentu. Nah, lihat contoh soal. Nah, untuk khusus yang ini, saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Kira-kira yang dipikirkan oleh siswa tingkat 6 sampai 8 untuk memecahkan soal ini bagaimana? Kalau pertanyaannya begini. Cara metode menemukan jumlah karamel. Nah, karamel itu yang ini belah ketupat. Nah, jumlah karamel dan jumlah coklat. Nah, coklat itu yang bulat dengan pola yang kayak gini. Metode menentukan jumlah karamel dan coklat. Jelaskan dengan menggunakan kata-kata, diagram, atau ekspresi. Saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman tentang soal yang ini. Jadi nanti di kolom komentar tulis pendapat teman-teman ya. Lanjut. Use mathematical model to represent and understand quantitative relation. Artinya, menggunakan model matematika untuk mewakili dan memahami hubungan kuantitatif. Nah, lihat pada tabel. Ada length, ada width. Length itu panjang. Kebalik. Length itu ya pokoknya kayak gitu. Kita perhatikan polanya. Yang length itu 1, 2, 3, 4 konstan. Akan tetapi yang width itu 36, 18, 12, 9. Nah, kalau kita belum tahu, misalkan kita belum lihat tabel yang ini. Belum melihat tabel yang ini. Kira-kira grafik apa yang akan terbentuk yang ada di bayangan kalian? Apakah lurus atau gimana? Tapi ternyata grafiknya tidak lurus, dia bengkok. Menggunakan model to represent. Lanjut. Yang terakhir, analis change in various context. Analisis perubahan dalam berbagai konteks. Lihat contoh soal. Ada cost per menit, biaya per menit, dan total cost for call. Biaya total untuk telepon. Biaya per menit, lihat konstan tambahannya. Akan tetapi
Untuk totalnya itu akan bertambah terus-menerus. Sama ini juga cost per menit. Dan yang ini cost for call total. Ini juga sama. Seperti itu materi standar aljabar untuk kelas 6 sampai 8. Ya, materi selanjutnya adalah standar geometri yang akan disampaikan oleh Lala Maulaya. Nama saya Lala Maulaya Nurmala. Saya akan menjelaskan tentang standar geometri kelas 6 sampai 8. Nah, yang pertama itu ada menganalisis karakteristik ikatan 2 dan 3 dimensi, bentuk geometris, dan mengembangkan argumen matematika tentang hubungan geometris. Nah, di dalamnya itu harapan di kelas 6 sampai 8. Yang pertama itu siswa harus mampu menjelaskan, mengklasifikasikan, dan memahami hubungan antara jenis benda 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan sifat mendefinisikan yang mereka mampu. Yang kedua, memahami hubungan antara sudut, sisi panjang, daerah, dan volume benda serupa membuat dan mengkritik argumen induktif dan deduktif tentang ide-ide geometris yang berhubungan seperti keselarasan, kesamaan, dan hubungan Pitagoras. Nah, dalam program geometri kelas menengah berdasarkan rekomendasi ini itu siswa menyelidiki hubungan dengan menggambar, mengukur, membandingkan, mengubah, dan mengklasifikasikan objek geometri. Geometri menyediakan konteks yang kaya untuk mengembangkan matematika penalaran. Nah, di sini itu siswa harus hati-hati mendeskripsikan bentuk dasar seperti tepi khusus, segi 4, dan untuk mengidentifikasi antara jenis bentuk. Nah, misalkan seorang guru mungkin meminta siswa untuk menggambar beberapa jajaran genjang kisi koordinat. Pelajar harus membuat dan catat pengukuran sisi dan sudut untuk mengamati beberapa dari fitur karakteristik masing-masing jenis jajaran genjang tersebut. Nah, kemudian si para siswa tersebut itu harus membuat definisi untuk bentuk-bentuk ini yang benar dan konsisten dengan yang umum digunakan dan mengenali hubungan utama di antara elemen-elemen jajaran genjang ini. Nah, misalkan diagram Venn dapat digunakan untuk meringkas, Nah, diagram Venn itu dapat digunakan untuk meringkas pengamatan, yaitu kasus khusus belah ketupat dan persegi panjang yang masing-masing adalah khusus jajaran genjang. Nah, si siswa ini juga dapat merumuskan argumen deduktif tentang dugaan mereka, mengkomunikasikan alasan tersebut secara akurat dan dengan jelas mempersiapkan siswa untuk menciptakan dan memahami bukti yang lebih formal di kelas berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menentukan lokasi dan menggambarkan koordinat geometri dan representasional sistem lainnya. Nah, menggunakan koordinat geometri untuk mewakili dan memeriksa sifat-sifat bentuk geometris. Selanjutnya itu menggunakan koordinat geometri untuk memeriksa bentuk geometris khusus seperti poligon, reguler, atau mereka dengan pasang sisi sejajar atau tegak lurus. Nah, selanjutnya juga menggambarkan ukuran, posisi, dan orientasi bentuk di bawah informal yang mentransformasi seperti membalik, bergantian, slide, dan skala. Nah, si siswa ini dapat menggambar di bidang koordinat. Contohnya, misalkan dari jajaran genjang yang dibahas sebelumnya, yang penjelasan yang tadi, memeriksa karakteristik situ menggunakan koordinat dan kemudian menggantikan propertinya secara aljabar. Nah, yang ketiga, menentukan lokasi dan menggambarkan koordinat geometri dan representasional sistem lainnya. Nah, itu memeriksa kesesuaian kesamaan dan lain atau simetri rotasi objek menggunakan transformasi. Nah, atau menggambarkan objek geometris dengan sifat tertentu seperti panjang, sisi, atau sudut. Nah, terus yang keempat, menggunakan visualisasi, penalaran spasial, dan pemodelan geometri untuk memecahkan masalah. Nah, yang keempat ini itu keterampilan siswa dalam memvisualisasikan mendasar dalam geometri. Siswa juga perlu memeriksa, membangun, menulis, dan menguraikan 2 dan 3 dimensi yang dapat mereka lakukan dengan berbagai media, termasuk sketsa kertas dan pensil model geometris dan dinamis perangkat lunak geometris. Nah,
Siswa juga dapat mengambil manfaat dari pengalaman dengan moda visual lainnya seperti jaringan untuk digunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang nyata. Nah, seperti itu, tuh kan, menggunakan referensi 2 dimensi dari objek 3 dimensi untuk memvisualisasikan dan memecahkan masalah seperti yang melibatkan luas permukaan dan volume. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas standar pengukuran. Nah, yang pertama, memahami secara terukur objek, unit, sistem, dan proses pengukuran. Harapan di kelas 6-8 itu, yang pertama memahami kedua sistem metrik dan adat pengukuran. Yang kedua, memahami hubungan antara unit-unit dan konversi dari satu unit ke unit lain ke dalam sistem yang sama. Yang ketiga, memahami pilih dan unit penggunaan ukuran yang sesuai dan ketik untuk mengukur sudut, keliling, luas permukaan, dan volume. Nah, yang kedua, menerapkan teknik yang tepat, alat, dan formula untuk menentukan pengukuran. Di dalamnya itu, yang pertama, menggunakan tolak ukur umum untuk memilih metode yang tepat untuk memperkirakan pengukuran. Yang kedua, memilih dan menerapkan teknik dan alat-alat untuk secara akurat menemukan panjang, luas volume, dan sudut langkah-langkah untuk tingkat ketepatan yang sesuai. Yang ketiga, mengembangkan dan menggunakan rumus untuk menentukan keliling lingkaran dan daerah segitiga, jajaran genjang, trapesium, dan lingkaran, dan mengembangkan strategi untuk menemukan daerah bentuk yang lebih kompleks. Yang keempat, mengembangkan strategi untuk menentukan luas permukaan dan volume yang dipilih prisma, piramida, dan silinder. Yang kelima, memecahkan masalah yang melibatkan faktor skala menggunakan rasio dan proporsi. Memecahkan masalah sederhana yang melibatkan suku dan pengukuran diturunkan unsur seperti atribut sebagai kecepatan dan keberadaan. Demikianlah penyampaian dari Saudari Lala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang standar analisis data dan peluang dan standar pemecahan masalah untuk tingkatan kelas 6-8. Langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang analisis data dan peluang untuk kelas 6-8. Siswa menengah harus memiliki kemampuan mengumpulkan, pengorganisasian, dan mewakili data. Mereka harus lancar menggunakan alat representasional seperti tabel, plot garis, bar grafik, dan grafik garis, dan dengan langkah-langkah dari pusat dan menyebar, seperti mean, modus, dan median. Mereka harus memiliki pengalaman dalam menggunakan beberapa metode dalam menganalisis informasi dan menjawab pertanyaan tentang populasi tunggal. Nah, di kelas 6-8, guru harus membangun dasar pengalaman untuk membantu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks, seperti yang menyangkut hubungan antara populasi atau sampel dan orang-orang tentang hubungan antara dua variabel dalam suatu populasi atau sampel. Selanjutnya, merumuskan pertanyaan yang dapat diatasi dengan data dan mengumpulkan, mengatur, dan menampilkan data yang relevan. Siswa kelas menengah harus merumuskan pertanyaan dan merancang eksperimen atau survei untuk mengumpulkan data yang relevan, sehingga mereka dapat membandingkan karakteristik dalam suatu populasi atau antara populasi. Siswa juga harus belajar untuk menemukan data yang relevan dari sumber yang lain, seperti situs web atau publikasi cetak. Nah, bila menggunakan data dari sumber lain, siswa perlu menentukan data mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memahami bagaimana data itu dikumpulkan dan mempertimbangkan keterbatasan yang dapat mempengaruhi interpretasi. Memilih dan menggunakan metode statistik yang tepat untuk menganalisis data. Di kelas menengah, siswa harus belajar untuk menggunakan mean, menggunakan median, dan modus untuk menggambarkan pusat dari satu set data. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman yang membantu siswa untuk membangun pemahaman yang kuat tentang mean dan hubungannya dengan langkah-langkah lain dari pusat data. Mengembangkan dan mengevaluasi kesimpulan dan prediksi yang didasarkan pada data. Dalam mengumpulkan dan mewakili data,
Siswa harus didorong oleh keinginan untuk menjawab pertanyaan atas dasar data. Dalam prosesnya, mereka harus melakukan pengamatan, kesimpulan, dan dugaan, dan mengembangkan pertanyaan baru. Selanjutnya, memahami dan menerapkan konsep dasar probabilitas. Guru harus memberikan siswa kelas menengah banyak hubungan untuk terlibat dalam pemikiran probabilistik tentang situasi sederhana di mana siswa dapat mengembangkan pengertian tentang kesempatan atau peluang. Dalam diskusi dan menggunakan probabilitas untuk membuat prediksi dan dugaan tes. Sebagai contohnya, seorang guru mungkin memberikan suatu masalah kepada siswa. Misalkan, ada sebuah kotak yang berisi 100 lembar surat bernomor dari 1 sampai 100. Jika Anda memilih salah satu secari kertas secara acak, berapa peluang yang jumlahnya merupakan kelipatan dari 5? Sebuah kelipatan 8, bukan kelipatan dari 5, dan merupakan kelipatan dari kedua, yaitu 5 dan 8. Pembahasan selanjutnya tentang standar penyelesaian masalah untuk kelas 6-8. Pemecahan masalah di kelas 6-8 harus mempromosikan pembelajaran matematika. Siswa dapat belajar tentang memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematika dengan bekerja melalui masalah yang dipilih dengan hati-hati yang memungkinkan aplikasi matematika untuk konteks lain. Banyak menariknya, masalah ini dapat disarankan oleh pengalaman sehari-hari, seperti membaca literatur atau menggunakan telepon seluler, tali, layang-layang, dan kertas pesawat terbang. Instruksi di kelas 6-8 harus mengambil keuntungan dari perluasan siswa untuk memasukkan masalah. Pemantauan yang lebih kompleks untuk pembelajaran yang mengintegrasikan topik-topik seperti probabilitas, statistik, geometri, dan angka rasional. Situasi dan pendekatan harus membangun dan cenderung pada pemahaman matematika, keterampilan, dan bahasa yang siswa telah peroleh. Selanjutnya, peran guru dalam mengembangkan pemecahan masalah di kelas 6-8. Untuk membantu siswa mengembangkan orientasi pemecahan masalah, guru dapat memungkinkan mereka untuk memilih atau membuat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Guru membantu membangun keterampilan analisis masalah siswa dengan tugas-tugas yang memiliki informasi asing atau informasi yang cukup, dan dengan masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban. Contoh masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban. Membuat penjumlahan 1000 menggunakan beberapa angka 8 dengan beberapa tanda plus yang dimasukkan. Nah, karena masalah ini dapat diselesaikan dalam lebih dari satu cara, siswa dapat menemukan beberapa solusi. 888 ditambah 88 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 1000 adalah salah satu solusinya. Dan 888 ditambah 8 sebanyak 14 kali sama dengan 1000 adalah solusi yang lain. Mereka kemudian bisa menganalisis solusi dan membahas apakah orang lain ada solusi yang berbeda. Dalam hal ini, guru memotivasi siswa dengan mendorong komunikasi dan kolaborasi dan dengan mendesak siswa untuk mencari solusi lengkap untuk masalah yang penuh tantangan. Terakhir, inti dari pemecahan masalah adalah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah asing. Guru dapat membantu siswa menjadi pemecah masalah reflektif dengan sering dan secara terbuka mendiskusikan dengan mereka aspek penting dari proses pemecahan masalah, seperti pemahaman masalah dan melihat kembali untuk merefleksikan solusi dan prosesnya. Siswa juga harus mencerminkan pada pemecahan masalah mereka dan mempertimbangkan bagaimana mungkin akan dimodifikasi, diuraikan, efisien, atau mengklarifikasi. Melalui refleksi yang dipandu guru, siswa dapat fokus pada pelajaran matematika yang terlibat dalam memecahkan suatu masalah, sehingga memperkuat mereka memahami konsep yang terlibat. Mereka dapat belajar bagaimana untuk menggeneralisasi dan cenderung menyelesaikan masalah. Proses pemecahan belum selesai sampai mereka telah kembali menemukan solusi dan lulusan proses mereka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Fahmi Sidik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Prima Permata.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Selanjutnya, yang ketujuh ada standar penalaran dan bukti. Penalaran adalah bagian integrasi dari matematika. Pelajar kelas menengah harus memiliki pandangan bahwa matematika melibatkan pola ujian dan mencatat keteraturan, membuat dugaan tentang kemungkinan generalisasi dan mengevaluasi dugaan. Dari kelas 6 sampai 8, siswa mempertajam dan memperluas keterampilan penalaran mereka dengan memperdalam evaluasi mereka terhadap pernyataan dan dugaan mereka menggunakan induktif dan pemahaman deduktif untuk merumuskan argumen matematika. Mereka harus memperluas audiensi dengan argumen matematis mereka di luar guru mereka dan teman-teman sekelas mereka. Seperti apa sih seharusnya penalaran pembuktian dan di kelas 6 sampai 8? Yang pertama itu ada memeriksa pola dan struktur untuk mendeteksi keteraturan. Yang kedua ada merumuskan generalisasi dan dugaan tentang keteraturan yang diamati. Ketiga ada mengevaluasi dugaan, dan yang terakhir membuat dan mengevaluasi argumen. Siswa harus mendiskusikan alasan mereka secara teratur dengan guru dan satu sama lain, menjelaskan dasar dugaan mereka dan alasan untuk pernyataan matematika mereka. Melalui kegiatan ini, siswa harus menjadi lebih mahir dalam menggunakan penalaran induktif dan penalaran deduktif dengan tepat. Siswa dapat menggunakan penalaran induktif untuk mencari hubungan matematika melalui studi pola. Sebagai contoh, di sini ada sebuah pertanyaan, sebuah kondisi di mana seorang guru mencoba untuk memberikan contoh soal sebagai berikut. Pertama, siswa disuruh memvisualisasikan tentang segitiga dari titik-titik. Yang pertama ada 1 titik, dan yang kedua ada 3 titik membentuk segitiga. Lalu yang ketiga ada 6 titik, dan di sini tiap tingkatan itu menambah titik yang sama dengan tingkatan tersebut. Jadi dari 1 itu menambah 2 menjadi tingkatan kedua. Lalu ke tingkatan ketiga itu menambah 3 menjadi tingkatan ketiga, segitiganya lebih besar dan lebih besar lagi. Lalu sang guru bertanya, adakah yang bisa menemukan pola dari segitiga ini? Dibantu dengan menggambarkan pola tersebut seperti pada gambar di sini. Nah, lalu di sini guru bertanya kepada siswa, bisakah ada yang menemukan pola dan memprediksi berapa jumlah titik selanjutnya yang ke-6 dari pola tersebut? Namun sang guru bertanya, adakah yang bisa menemukan tingkatan ke-100? Berapa titik yang ada di tingkat ke-100? Maka di sini penalaran dari siswa tersebut diuji. Adakah yang bisa menemukan pola tertentu dari pertanyaan ini? Lalu guru membantunya dengan membuat pola baru dari pola yang ada. Seperti ini. Diketahui tingkat 1 itu ada 1 titik, dan di tingkat kedua itu ada 3 titik di sini ya. Ini hanya pemodelan matematikanya. Di tingkat ketiga ada 6 titik, kelima ada 10, keenam 15, kelima 15, dan keenam ada 21. Lalu bisa dilihat bahwa di sini perbedaan dari setiap tingkatan itu semakin bertambah. Seperti di sini, dari titik yang pertama itu perbedaannya 2 ke titik yang kedua. Maka jumlah perbedaannya itu mengikuti tingkatan. Untuk perbedaan dari tingkatan ke-8 dan ke-8 ke-9 itu perbedaannya ada 9. Seperti itu ya.
Lalu di sini sang guru bertanya lagi, adakah yang bisa menemukan pola khusus dari ini sehingga kita bisa memperkirakan berapa pola tertentu untuk urutan selanjutnya? Jika kita cermati di sini, perkalian antara bilangan-bilangan ini selalu 2 kali lebih besar dari tingkatan tersebut itu. 2 kali 3 itu 6, itu 2 kali lebih besar dari 3. 3 kali 4 itu 12, 2 kali lebih besar dari 6. 4 kali 5, 20, itu 2 kali lebih besar dari tingkatan ke-5. 5 kali 6, 30, itu 2 kali lebih besar. Maka, dari pola tersebut, sang guru memberikan penjelasan untuk U7 itu 7 kali 8 dibagi 2. Kita lihat kembali, U ke-6 itu kan 21. Maka U ke-7-nya itu kan tambah 7. 21 tambah 7, 28. Oke, kita simpan angka 28. Dengan pola yang tadi kita dapatkan, maka kita ambil kesimpulan 7 kali 8 dibagi 2. 7 kali 8 itu 2 kali lebih besar dari tingkatan ke-7-nya. Paham ya? 7 kali 8 itu 2 kali lebih besar dari tingkatan ke-7-nya. Seperti di sini, 5 kali 6 itu 30. 30 itu 2 kali lebih besar dari tingkatan ke-5. Maka tingkatan ke-5, jika kita mencari tingkatan ke-5, berarti 5 tambah N, 5 tambah 1. 5 dikali 5 tambah 1, 6, 30. Itu dibagi 2, maka adalah hasilnya tingkatan ke-5 itu. Maka untuk mencari U ke-7 di sini, 7 kali 8, 7 kali 7 tambah 1, 8, dibagi 2, hasilnya 28. Maka, untuk mencari U100, 100 dikali 101, dibagi 2. Itu 5050. Untuk pengerjaan tidak terlalu diperhitungkan di sini, yang penting siswa memahami tentang pola dari susunan yang ada gitu. Penalaran siswa mampu menalar dan membuktikan. Mungkin ada beberapa siswa yang mencoba sampai urutan ke-100. Namun inti dari yang dipelajari di sini adalah siswa paham tentang menalar dan membuktikannya. Lalu ada juga, mungkin ada siswa yang mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Apa buktinya? Maka kita coba dengan pendekatan Gauss. Kita coba dengan mencari U ke-7 menggunakan pendekatan Gauss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini urutan ininya ya, urutan perbedaannya. Karena dari tingkatan ke-1 itu ditambah 2 menjadi 3, ditambah 3 jadi 6, tambah 4 jadi 10. Maka urutan barisannya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ini untuk U ke-7. Kita menggunakan metode Gauss, maka kita tambah dengan angka sebaliknya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Didapat masing-masing angka ini hasilnya 8 kan? Maka 7 kali 8, 56. Karena angkanya 2, maka kita bagi 2. Ini kan ada 2 barisan. Kita bagi 2. 7 kali 8 bagi 2. Sama dengan 28. Nah, ini pembuktiannya. Intinya, di sini siswa diharapkan untuk memahami penalaran dan membuktikannya gitu. Dengan metode yang ada. Dan sebelum siswa mencoba untuk memahami, biarkan siswa itu memahaminya dengan polanya masing-masing. Karena beberapa siswa mungkin bisa menemukan pola lain yang mungkin lebih bisa dia pahami gitu dengan pemikirannya. Selanjutnya, apa yang seharusnya menjadi peran guru pengembangan penalaran dan bukti di kelas 6 sampai kelas 8? Guru di kelas menengah dapat membantu siswa menghargai dan menggunakan kekuatan penalaran matematika dengan cara teratur
melibatkan siswa dalam berpikir dan bernalar di kelas. Membina secara matematis lingkungan yang bijaksana sangat penting untuk mendukung pengembangan siswa fasilitas dengan penalaran matematis. Guru memainkan peran penting dengan membuat dan memilih tugas yang sesuai dengan usia dan minat siswa kelas menengah dan untuk alasan menyelidiki hubungan matematika seperti tadi. Tugas yang membutuhkan pembuatan dan pengorganisasian data untuk membuat, memvalidasi, dan membantah dugaan seringkali tepat. Misalnya, pemeriksaan dari pola yang terkait dengan angka. Figur yang dibahas di atas menunjukkan bagaimana seorang guru dapat menggunakan tugas keduanya untuk merangsang penyelidikan siswa dan untuk mengembangkan fasilitas dengan penalaran dan argumentasi matematis. Tugas yang cocok dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak yang akan melakukannya muncul dalam matematika itu sendiri. Guru juga berfungsi sebagai pengawas dan fasilitas yang dikembangkan siswa dengan pemikiran untuk menggunakan penalaran induktif yang tepat. Siswa perlu mengetahui keterbatasannya serta kemungkinannya. Ada batasan-batasan yang perlu siswa ketahui dari soal tadi. Karena banyak SD dan tugas kelas menengah bergantung pada penalaran induktif. Guru harus menyadari bahwa siswa mungkin mengembangkan harapan yang salah pada pola selalu digeneralisasi dengan cara yang diharapkan pada dasar keteraturan yang ditemukan dalam beberapa istilah pertama. Ada beberapa penalaran yang mungkin tidak cocok untuk digeneralisasikan. Contohnya ada soal pada soal selanjutnya. Diberikan kepada siswa sebuah pola. Jika ada sebuah bangun geometri. Yang pertama kita lihat di sini ada bangun 1 kali 1 dan 4 titik. Jika kita mencari panjang yang berbeda dalam setiap bangun di sini, yang pertama itu ada 2 panjang yang berbeda. Panjang ini satu satuan dan panjang ini. Lalu kita lihat dari bangun yang kedua. Ini 2 kali 2. 2 kali satuan kali 2 kali satuan. 2 persegi. Kita melakukan hal yang sama gitu, dengan pola yang sama. Mencari panjang yang berbeda dari setiap titik. Titik yang ini seperti yang ini ya. Dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu beda panjangnya. Panjang satuan. Dari sini ke sini beda. Ini ke sini juga beda. Ini ke sini juga beda. Maka didapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panjang yang berbeda. Kalau di sini ada 2. Lalu menambah lagi ke tingkatan yang ketiga. Itu bertambah lagi 4. Maka pada setiap tingkatan itu bertambahnya konsisten. Dari sini bertambah 3. Dari sini bertambah 4. Dan dari sini bertambah 5. Di sini paham ya? Untuk soal yang ini, guru mencoba untuk memberikan kebebasan kepada murid untuk cari pola yang ada pada pertanyaan ini dan menentukan ada berapa perbedaan di tingkatan kelima. Setelah 4 kan 5 di sini. Mungkin ada beberapa siswa yang membuat pola secara matematis terlebih dahulu. Dari yang pertama itu ada 2 perbedaan panjangnya. Yang lama tambah yang baru. Ini yang pertama kan 2, totalnya 2. Untuk yang kedua itu yang lamanya 2 tambah yang barunya nambah 3 kan di sini. 3, hasilnya 5. Untuk yang ketiga itu 2 tambah 3 yaitu 5 tambah yang baru 4 maka 9. Di sini juga yang tingkatan keempat sama 2 tambah 3 tambah 4 tambah tingkatan yang baru 5 di sini maka hasilnya 14. Maka mungkin ada beberapa siswa yang langsung mengambil kesimpulan berarti untuk tingkatan kelima itu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 14 ditambah 6 menjadi 20. Namun di sini sikap yang harus diambil guru
yang mungkin untuk menerapkan kepada siswa bahwa tidak semua penalaran itu bisa ditarik kesimpulan. Dibutuhkan adanya bukti. Jika kita coba digambarkan untuk tingkatan kelima, seperti ini ya. Itu dari yang keempat, ini tambah 1, tambah 6. Oke, cara sekilas mungkin ada 20. Bisa dianggap benar. Namun jika kita lebih teliti lagi, panjang C ke D itu sama dengan panjang A ke B. Sedangkan aturannya dari awal tidak boleh ada yang sama. Kita cari panjang yang berbeda di setiap bangun. Untuk bangun 5 kali 5, ini ada yang sama dari A ke B dengan panjang C ke D. Jika kurang percaya bisa diukur ya. Bisa membuat replikanya juga. Namun panjang C ke D dan panjang A ke B itu sama. Maka jawabannya bukan 20, tapi 19. Seorang guru dapat menggunakan contoh ini sebagai pengingat yang kuat. Siswa harus berhati-hati ketika melakukan generalisasi secara induktif. Dari yang kecil sejumlah kasus, karena tidak semua pola digeneralisasi dengan cara yang kita mungkin berharap atau harapkan dari pengamatan awal. Para guru di kelas menengah perlu memperhatikan kompleksitas di dalam berpikir logis dan waspada untuk membantu siswa bernalar dengan benar. Maka peran penting dari guru di sini sangat terlihat ya, karena penalaran yang salah bisa membawa pada pembuktian yang salah dan beberapa siswa mungkin belum cukup paham untuk memahami jauh ke dalam penalaran tersebut. Dan yang selanjutnya ada standar komunikasi. Standar komunikasi di sini, guru matematika kelas menengah harus berusaha untuk membangun kelas yang kaya akan komunikasi di mana siswa didorong untuk berbagi ide-ide mereka dan untuk mencari klarifikasi sampai mereka mengerti. Dalam komunitas kelas seperti itu, komunikasi adalah pusat pengajaran dan pembelajaran matematika untuk menilai pengetahuan siswa. Fokus di ruang kelas tersebut adalah mencoba memahami matematika secara bersama-sama. Menjelaskan, mempertanyakan, berdebat, dan membuat akal adalah kegiatan yang wajar yang diharapkan dan diharapkan. Untuk mencapai kelas seperti ini, guru perlu membangun suasana yang saling percaya dan hormat yang dapat diperoleh dengan mendukung siswa karena mereka memiliki tanggung jawab yang substansial untuk pembelajaran matematika. Mereka sendiri dan rekan-rekan mereka ketika guru membangun lingkungan seperti itu, siswa memahami bahwa dapat diterima untuk berjuang dengan ide, membuat kesalahan dan tidak yakin. Karena ada beberapa siswa mungkin yang tidak yakin, membuat siswa tersebut enggan untuk mencoba. Maka di sini komunikasi yang baik antara guru dan siswa dengan rekan itu perlu diperhatikan oleh para guru. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, mungkin bisa membuat siswa yang tadinya enggan untuk mencoba menjadi lebih berani karena mereka tidak takut. Dan di sini sudah jelas siswa memahami, dapat diterima dan berjuang dengan ide, membuat kesalahan dan tidak yakin. Ada beberapa siswa yang tidak yakin dengan apa yang dia dapat dari pembelajaran. Dan komunikasilah yang menjembatani semua itu. Sikap ini mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mencoba memahami apa yang diminta mereka pelajari. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dikritik secara pribadi. Berbeda dengan siswa yang takut akan dikritik, maka mereka akan enggan untuk mencoba dan mungkin kedepannya tidak baik gitu untuk pembelajaran. Maka di sini peran guru harus dominan dalam menjembatani komunikasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Untuk pembahasan dari saya cukup sekian. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penyampaian dari
Fajar Prima Permata. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Teguh Rahmat Aziz. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi ini. Selanjutnya, standar koneksi untuk kelas 6-8. Kita dapat menyimpulkan dari slide ini bahwa guru memilih ide-ide matematika yang terkoneksi dalam topik di kurikulum. Itu membantu siswa membangun ide-ide matematika mereka saat ini untuk mengembangkan ide-ide baru. Pengaruh guru dalam pelajaran memungkinkan siswa untuk membuat hubungan dan kesamaan antara strategi mereka. Dari sana, guru bisa mengambil keuntungan dan kesempatan untuk mendorong siswanya mencari koneksi serta koneksi yang digunakan. Guru harus mampu mengenali dan memahami konsep-konsep matematika yang dikembangkan. Bukan hanya mengenali dan memahami, guru pun harus mampu membuat keputusan yang tepat, yang cepat, dan langkah-langkah berikutnya untuk menghubungkan siswa kepada ide-ide familiar dengan konsep baru atau keterampilan. Selanjutnya, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran kontekstual. Pengertian model pembelajaran kontekstual. Menurut Suprijono tahun 2009 halaman 79, pendekatan pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning CTL merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan prosedur pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Sehingga proses belajar tidak hanya menghasilkan hasil belajar yang menjadi tujuan pembelajaran, namun memberikan juga kebermaknaan, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat dalam konteks dunia nyata peserta didik. Adapun langkah-langkah penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Trianto pada tahun 2010 halaman 111, yang pertama, bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, mengkonstruksikannya sendiri, keterampilannya bertanya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar atau kelompok belajar. 5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Menurut Sanjaya pada tahun 2006 halaman 111, kelebihan pendekatan kontekstual diantaranya: yang pertama, menetapkan siswa sebagai subjek belajar, yang artinya siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran kontekstual, siswa belajar dalam kelompok, kerjasama, diskusi, saling menerima dan memberi. Yang ketiga, berkaitan secara real dengan dunia nyata. Yang keempat, kemampuan berdasarkan pengalaman. Yang kelima, dalam pembelajaran kontekstual, perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Yang keenam, pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Yang ketujuh, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, pembelajaran kontekstual dapat diukur melalui beberapa cara, misalkan evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, observasi, rekaman, wawancara, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kelemahan pendekatan kontekstual menurut Komalasari pada tahun 2010 halaman 15, yaitu jika seorang guru tidak pandai mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, maka pembelajaran akan menjadi monoton. Yang kedua, jika guru tidak membimbing dan memberikan perhatian yang ekstra, siswa sulit untuk melakukan kegiatan inquiry
dan membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Diskusi. Kata diskusi menurut Arman Arif berasal dari bahasa Latin, yaitu discussus, yang berarti to examine. Discussus terdiri dari akar kata dis dan quietur. Dis artinya terpisah, sementara quietur artinya menggoncangkan atau memukul. Secara etimologi, disquietur berarti suatu pukulan yang memisahkan sesuatu. Atau dengan kata lain, membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikannya. Secara umum, pengertian diskusi atau diskutor adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah metode pembelajaran. Yang pertama, langkah persiapan. Di langkah persiapan ini, kita harus merumuskan tujuan yang akan dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Selanjutnya, kita menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menetapkan masalah yang ingin dibahas, terus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Yang kedua, pelaksanaan diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi, kita harus memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-ide. Terus, kita mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Yang ketiga, menutup diskusi. Dalam langkah ini, kita membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, kelebihan dari metode pembelajaran, yaitu dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide, dan melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, dan dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Kekurangan metode pembelajaran, yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara, dan kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Seterusnya, memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Yang terakhir, ada pendekatan pembelajaran saintifik. Pengertian pendekatan pembelajaran saintifik atau pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Pendekatan ilmiah ini merujuk pada teknik-teknik investigasi atau beberapa fenomena atau gejala. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip peneraran yang spesifik. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran pendekatan ilmiah, ranah sikap mengamati transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Ranah keterampilan mengamati transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang bagaimana. Ranah pengetahuan mengamati transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik. Langkah-langkah pendekatan pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati, observing. Yang kedua, menanya, questioning. Yang ketiga, menalar, associating. Yang keempat, mencoba.
experimenting. Yang kelima, membentuk jaringan networking. Selanjutnya, kelebihan dari pendekatan pembelajaran saintifik. Bisa kalian lihat bahwa kelebihan dari pendekatan ini sangat banyak, dan mungkin saya akan membacakannya beberapa saja. Oke, yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang kelima, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Kekurangan dari pendekatan pembelajaran saintifik. Yang pertama, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau menggunakan hubungan antara konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan yang terkandung dalam model pendekatan ini bisa buyar, berhadapan dengan siswa dan guru yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Yang keempat, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang terakhir, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Sekian penyampaian materi dari saya, dan terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin saya akan kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Teguh Rahmat Aziz dan seluruh rekan-rekan kelompok saya sudah menyampaikan ke-10 pembahasan, dan diharapkan teman-teman yang menyimak bisa memahaminya. Kalau ada tutur kata yang salah atau yang kurang tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.